Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Salsabila, NPM 25311040, kelas SI 25B dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, program studi Sosial Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam menurut Manan adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam. Sedangkan menurut Khursyid Ahmad adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Kemudian menurut NCTP adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Kemudian yang terakhir, menurut Hasanuzzaman adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Adapun tujuan ekonomi Islam itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang sehat. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan korupsi. Dan yang keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam itu terbagi menjadi 4, yaitu tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'ad atau hasil. Di dalam kenabian itu terbagi menjadi 4, yaitu sidik, jujur, amanah dipercaya, fatona cerdas, tabligh menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, Baitul Ma'al wa Tamil atau BMT, dan Pasar Modal Syariah. Adapun di sini pengertian bank syariah yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah, yaitu yang pertama prinsip bagi hasil atau mudharabah, yang kedua prinsip penyertaan modal atau musyarakah, yang ketiga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, yang keempat pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan yang kelima pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itikna. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian sosial nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah itu terbagi menjadi 4, yaitu manajer investasi, jasa keuangan, investor, dan fungsi sosial. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi ini konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang tertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja atau biasanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Adapun definisi penggadaian syariah yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarak-syarak sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut dan sebagainya.
Rukun dan syarat penggadaian syariah, yaitu rukunnya terbagi menjadi 3, rahin yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, dan marhun yaitu barang jaminan. Sedangkan syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Pengertian Baitul Mal Luat Tamwil atau BMT, yaitu menurut Hasan dan Hasan Ali adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi dari BMT ini yaitu Baitul Mal. Bait sama dengan rumah, mal sama dengan harta, yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul Tamwil, bait sama dengan rumah, at-tamwil sama dengan pengembangan atau pengembangan harta, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dan dasar hukum BMT yaitu dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah zakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah diterbagi menjadi 3, yaitu Al-Quran dan Sunnah, syariah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih yaitu penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia kepada Allah Maha Pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Dan terakhir, muamalah manusia dengan manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah pasar modal. Prinsip pasar modal syariah yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaannya dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang terakhir, investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.